ada di antara orang ini hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala. Yang mana kalau mereka bersumpah bawa nama Tuhan, Tuhan kabulkan permintaannya. Ya macam-macam hadis tadi. Kamu kalau Rasul, sebagaimana hadis yang Rasul sampaikan kemarin, hadis yang kita bacakan. Ya kan, nah, hati-hati. Bisa kualat ya. Kualat nanti, makasih kalau tadi kualat. Qadallahu li hikmatin. Allah tetapkan begitu untuk hikmah. Qadallahu li hikmatin. Allah tetapkan ya, untuk hikmah ayukhfiyahum, hikmah menyembunyikan mereka dari amatin nas, dari halayak ramai, bihijabin dengan hijab, dengan dengan hijab bentuk tampilan mereka seperti itu memang. Ya, ayukhfiyahum Allah tetapkan, disembunyikan Allah tampilan mereka. Allah sembunyikan dengan tampilan yang pandangan mata selalu meremehkan mereka, memandang rendah mereka, istira, tasdarihim, ayunul mutasariin, pandangan orang-orang yang selalu tergesa dan buat perasaan untuk menentukan penilaian, gitu kan? Aqamahumullah min hayatihim, Allah memang posisikan, tempatkan ya, min hayatihim, dari kehidupan mereka, wa mujtama'ihim, dan dalam masyarakat mereka, al-wadhaif, atas atau dengan di atas tugas-tugas yang begitu sangat penting, tugas-tugas yang sangat penting sekali, bahkan ahamiyah kubro, tugas-tugas peran yang penting, tugas dan peran-peran yang begitu sangat urgen, penting sekali. La ya'lamuha, enggak diketahui bagaimana pentingnya tugas-tugas itu, peran tugas itu, kecuali Allah dan wa manhum ala syakil, dan siapa yang memang seperti mereka bentuknya, modelnya. Jadi gini, hanya Allah yang tahu, dan orang-orang yang seperti dan orang-orang yang Allah tempatkan di makom mereka. Jadi mereka sadar, mereka tahu bahwa mereka itu memang Allah tugaskan seperti ini gitu. Nah, la ya'lamuha illallahu wa man hum ala syakilatihim. Wa man hum, dan siapa saja mereka, dan wa man hum, dan siapa mereka-mereka yang atas, yang dengan semodel mereka. Untuk orang-orang begini nih. Ya. Jadi semodel mereka itu masing-masing tahu dia. Artinya mereka tahu. Nah, mereka tahu bahwa mereka diposisikan Tuhan dengan tugas itu, gitu. Peran itu. Jadi yang tahu begini ini cuma Tuhan dan mereka sendiri. Wa manhum ala syakilatihim, dan mereka yang selevel dengan mereka, semodel mereka. Gitu aja. Mereka tahu, mereka memang diposisikan Tuhan dengan peran dan tugas itu. Tapi jangan kira mereka pamer-pamer pula. Aku nih termasuk yang itu ya. Jangan kau macam-macam. Nanti kau ulang jadi kodok nanti. Aku putuk jadi kodok nanti. Kan? Nah, juga mereka tak akan begitu. Ya. Kalau mereka tahu mereka punya peran itu. Mereka tahu tugas mereka. Ya, begitu. Lihat catatan kakinya. Lihat catatan kaki. Minas salihin min asabi hadil wadhaif wal al-abdal. Di kalangan salihin termasuk kelompok yang dengan tugas peran seperti ini adalah yang disebut dengan abdal. Wali abdal itu namanya. Wali badal. Al-auliyaul abdal. Wal ahadits al-warida fi aqim kathiratun jiddan. Hadis yang tertera seputar wali-wali ini, wali abdal ini banyak sekali kita sebut. Wata turukin mutadan, dan turuknya banyak. Ya. Riwayatannya banyak sekali. Sekian sahabat meriwayatkannya. Wa asani dua aksarlah. Mayoritas sanadnya sahih. Aku sebut sebagiannya saja kata sebut. Marawahul Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya min hadis Ubadah, dari hadis Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu marfu'an. Al-abdal fi hadil ummah thalathun rajulan. Wali abdal itu dari golongan, dari umat ini ya, di tengah umat ini ada 30 orang. Qulubuhum ala qalbi Ibrahim, hati mereka seperti hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Lembut, lunak gitu, penyayang, pengasih gitu, tegar. Umat ini masih itu umat yang sama Rasulullah. Al-abdal min hadil ummah, umat Rasulullah lah. Al-abdal. Al-Qarni ya. Al-Qarni. Ya, wallah alam.
Nggak disebut. Nggak tahu kita siapa nih, nggak tahu. Nggak tahu siapa ya. Yang 30 ini pasti nggak tahu siapa. Tapi Rasul bilang 30. Ada 30 sosok, ya. Di antara umat baginda Nabi yang dengan status dan peran abdal. Nah, ini. Ya. Karena pernah terdengar mungkin ini maksudnya apakah di bawah sahabat atau sahabat, karena pernah didengarkan seorang ulama juga nih, 1000 wali abdal nggak akan mampu menandingi satu orang sahabat. 1000 orang sahabat nggak akan mampu menandingi satu orang nabi. 1000 orang nabi nggak akan mampu, masih di bawah satu orang rasulullah. Ya, memang itu urutannya, betul. Artinya gini, sehebat apapun generasi di bawah, takkanlah bisa melampaui generasi Di atasnya. sahabat kan gitu. Ya, memang Gitu. Maksudnya yang 30 ini apakah tabi'i? Allah alam, kita nggak tahu. Allah. Bisa saja, kan ini Abdal ini kan ganti-ganti dia. Mati diganti gitu. Oh, sampai hari kiamat gitu. Iya. Makanya Abdal namanya Badal, bukan Diganti. Dia hidup sama lamanya. Dia manusia macam kita. Mati diganti, diangkat lagi dia. ada pengangkat. Jadi artinya apa? Ada juga Abdal di kalangan sahabat Nabi. Tapi nggak tahu siapa. Tetap 30 dia. Iya, mati orangnya, dilantik satu. Mati lagi, angkat satu lagi. Ada angkat lagi gitu. Apakah itu kata ulama Nabi Khidir itu seorang Nabi seperti Nabi Khidir itu hidup sampai sekarang? Nabi Khidir lain cerita, lain lagi bab. Lain bab. Pernah juga ulama mengatakan Ya. di Luman Hakim itu hidup sampai sekarang, apa diganti itu juga maksudnya apa gimana? Enggak, ini gini, bukan gini. Di antara umat ini, di tengah umat ini ada 30 pilihan di sisi Allah Ta'ala. Allah ambil 30 orang atau 40 orang, dia ada di 40. Allah pilihin. Maka khullas tadi kan saya sebutin. Ada 40 sosok di tengah umat ini tetap. Harus ada 40 orang nih yang masuk dalam kategori sebutan wali abdal ini. Mereka punya tugas dan peran. Ada tugas mereka nanti, peran mereka tuh kita dilimpahkan hujan. Nah itu tugas mereka. Kita dapat hujan, kemudian mungkin hasil panen yang baik. Itu dari mereka. Asbabnya Allah jadikan asbab. Itu. Orang itu sebenarnya paku buminya. Mau paku bumi, mau paku martir juga adilah apa sebutannya. Sebutannya ini abdal. Nah itu dia. Dengan tugasnya. Nah, jadi begini. Mereka manusia bukan jin. Artinya kalau mereka mati, ya udah selesai dari tugasnya, tinggal 39. Berarti tambah satu lagi dilantik, satu lagi diangkat. Siapa mereka? Tahu Allah yang tahu. Ini kan sebutan aja. Ini kita kan nyebutkan sifat ini. Sifat ini. Ada 30 sosok dengan sifat sebutan abdal. Nah, itu. Tetap 40 itu, nggak boleh kurang dia. Kalau kurang nanti bergeser bumi ini. Ini sama Pak Tujuan mati paku bumi. Kalau begitu emang asbab. Cuma kita begini Bang. Kalau gini, misalkan tanah ini nggak ada air, kering kerontang, nggak akan tumbuh apapun. Mesti ada air. Itu asbab Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, nggak pakai air bisa Tuhan. Tuhan buat asbab. Gitu juga. Kalau nggak ada bla bla nanti, goyang-goyang bumi nanti nih. Kalau nggak ada orang tuh nanti. Nah itu, mesti ada orang tuh. Allah alam, Tuhan li hikmatnya saya buat. Untuk hikmah yang Tuhan yang tahu. Allah alam. Bagaimana dengan wali kutub? Suka hati lah namanya. Kutub mau badal mau ini sama itu. Autat. Waktu itu watak itu juga. Autat itu kan watak itu kan seperti pancang itu. Arti watak itu. Wali autat, wali kutub itu juga arti poros. Itu maksudnya. Samanya itu maksudnya. Nah, tinggal lagi siapa-siapa hakikatnya nggak ada yang tahu. Ulama cuma debat-debat aja itu. Duga-duga, sini kutub ini, sini wali itu kan tugaan aja. Asumsi saya nggak masalah, boleh. Nilai aja suka hati. Bahkan dia sendiri juga nggak menyadari dia itu. Allah alam. Tapi sini kata Bote bilang, dia tahu dia itu begitu. Itu peran dia, tugas dia. Jadi tahu, karena dia tugasnya itu. Apa tugas yang dari Tuhan, Allah alam. Tugas dia apa itu? Sama mereka kan mengetahui. Ya. Kalau ikut ke kalimat la ilal wali, nggak ada yang tahu wali kecuali wali. Ya, bisa dari tahu. Bahkan ada yang bilang kumpul mereka. Kira dalam ini ada nggak ini? Bisa, kalau ada yang mati sana semua kita digantikan. Mesti digantikan. Nggak bisa 39, kok yang nanti? Terus 40 dia. 30. Dijabah lu benar Ustaz ya, katanya kan gitu kisahnya kan. Orang tuh kalau kami di Syam, di Syria, itu ada tempat biasa kami rekreasi, jalan-jalan, tapi rekreasi istilahnya
rekreasi apa istilahnya? Rekreasi apa? Tur apa istilahnya? Kalau religi. Rekreasi religi itu ada di apa? Di Jabal Qasim tuh di atas. Itu namanya kami sebut masjid tempat itu nama Arba'in. Itu Arba'in. Wali Abdal itu ada 40 orang. Ini hadis ini 30, nanti hadis berikutnya 40. Nah itu. Katanya harus bisa kumpul orang tuh. Allah alam, Allah kasih kelebihan sama mereka. Cuma lah kita nggak tahu. Kita kan gini, kenapa kita harus bicara tentang abdal? Kemudian dituntut untuk bagaimana kita apakah dengan pernyataan meyakini, mengimani, ya, tentang wajib mengimani juga mungkin nggak sampai ke sana gitu. Karena ini hadisnya nggak mutawatir. Kalau itu mutawatir wajib diimani kan begitu, ya kan? Ini juga statusnya gini, apakah wajib diimani keberadaan wali abdal ini? Ungkapan abdalnya, kalau walinya itu bisa jadi wajib diimani, bahkan karomah wajib diimani, kan? Karena pengingkaran karomah bisa mengingkari ayat Al-Quran, itu. Nah, tapi tentang kalimat ada wali abdal dengan tugas ini tergantung. Kalau hadisnya mutawatir, qat'id dalalah, mengingkarinya kafir bisa, wajib diimani. Nah, tinggal lagi penilaian. Hadisnya ini apakah mutawatir, apakah dalalahnya qat'i atau tidak, itu penilaian. Ya Allah alam. Dan itu perlu studi lagi ya selanjutnya. Nah, tinggal lagi gini, selama hadisnya ada, walaupun sebenarnya kita dituntut lah, walaupun nggak mutawatir, kalau dia hadisnya ahad, dia jelas keterangannya, jelas pernyataannya, ya kita imani. Walaupun nggak sampai kafir mengingkarinya, seperti khilaf tentang Isra dan Mi'raj oleh sebagian ulama. Imam Baijuri nganggap Isra Mi'raj itu nggak mutawatir beritanya ke kita, sehingga mengingkarinya nggak sampai kafir orangnya, fasik orangnya. Nah, ya, itu pertimbangan penilaian tentang riwayat jadi pedoman untuk iman dan yakin kita. Oke, terlepas dari itu semua, Allah Maha Kuasa, Allah bisa buat apa saja, tentang apa saja. Kalau buat begini, suka hati dialah. Ku ambilkan 40. Kalau tanpa kelen, gersang semua tanah-tanah. Kalau nggak ada kalian misalkan, ku buat memang ini merana, berarti Tuhan lah. Coba Tuhan buat juga. Kalau misalkan tempat itu ada air, mati itu. Nah, macam mana kira-kira misalkan? Misalkan peran air, ya kan? Peran air, fungsinya Tuhan buat seperti orang juga. Gimana kira-kira? Bisa kan? Ya, seperti Tuhan lah. Apa masalahnya? Kalau tanpa satu tempat nggak ada air, apa artinya tempat itu? Mati, gersang, nggak ada kehidupan. Nah, misalkan Tuhan buat itu, kalian macam air ku buat. Gimana kira-kira? Nggak ada kalian, kampung Tuhan cuy. Ada kalian, kenapa rupanya? Nanti Tuhan lah. Oh, Tuhan yang buat semuanya. Tuhan yang menata semuanya. Tuhan yang merangkai menata. Kan begitu? Oke? Nah, lihat. Nah, kenapa Tuhan pilih orang ini? Memang orang luar biasa. Jadi saya disebut tadi. Hati mereka seperti hati baginda Ibrahim alaihissalam. Gimana kira-kira? Mungkin ibadahnya nggak sebanyak yang ahli ibadah. Ya kan, mungkin ilmunya nggak seperti ilmunya ulama-ulama besar, tapi Tuhan pilih dia gitu. Tuhan buat emang tata hatinya seperti Tuhan lah. Kalau dibatasi belak kerja Tuhan, buat hati mereka macam begini. Kenapa rupanya? Macam sosok Nabi Ibrahim hatinya, penyabar, penyantun, penyayang, tawakal lah. Ini maknanya qulubuhum ala qalbi Ibrahim Khalilur Rahman. Kullama mata ini kullama mata rajulun abdalallahu makanahu rajulan ghairahu. Nah, tiap ada yang mati, setiap ada salah seorang meninggal di antara mereka, Allah gantikan posisi dengan yang lainnya, diangkat satu lagi. Bisa jadi satu di sini diangkat, nanti satu di sini. Siap-siap aja lah pokoknya. Udah masuk nanti Balikpapan itu udahlah, tinggal lah semua, tak selera lagi. Teh manis apa tak selera lagi. Apel jadi ya. Ada nanti siapa yang masak? Tengok nanti. Kalau ada kebutuhan. Kalau itu selera aja itu. Jangan mau jadi wali abdal awak nggak kawin-kawin ya kan. Ya, lihat lanjut Marawahu Tabrani an Ubadah bin Samit juga aidan marfu'an biladzin. Al-abdal fi ummati thalathuna bihim taqumul ardu wa bihim tumtarun wa bihim tunsarun. Lihat itu. Ini hadis lagi nih. Abdal itu, wali-wali abdal itu di tengah umatku ada 30 sosok, 30 orang. Dah, dengan asbab mereka tegaknya kehidupan di atas bumi. Taqumul ardu. Wa bihim, dan dengan sebab mereka, berkat mereka, udah tumtorun, kalian ini dapat hujan dari Tuhan.
Jangan kira hujan nih asbab siapa? Bukan asbab doa awak, ternyata asbab orang tuanya. Dah wabihim tunsarun, dan asbab mereka kalian dimenangkan dari musuh kalian. Itulah kita nggak tahu. Ada kerja-kerja yang begitu, makanya kita harus nuzon sama Allah Ta'ala. Awak hina orang lain, padahal gara-gara dia aman kampung kita. Gimana kira-kira? Awak hina seseorang yang menyelamatkan kampung awak dari murka Tuhan. Karena dia di situ nyaman keaman kampung awak. Kalau dia nggak ada, cabut habis begempaan, berapa gagal panen lah, ternak mati mungkin, paceklik datang, terbakarlah hantu belau, kan? Ya kan? Rupanya waktunya yang menyebabkan aman-aman di kampung tuh. Ya Allah alam. Allah alam. Yang bunyi hadis apa itu? Ya. Jangan karena susahnya satu kampung itu mungkin karena ada orang-orang lemah di Itu kita sampaikan. Jadi dengan orang-orang lemah itu Allah memberikan, Allah buat, memang Allah suka hati Allah lah, arti bahasanya kan sekehendak Allah lah. Allah buat itu tataan hidup kita ini suka hati dia. Karena mau dia mau buat tentukan. Inilah hadisnya tadi itu. Bihim takumul ardu, itu kalimatnya. Dengan asbab mereka tegaknya kehidupan ini. Dengan sebab mereka hujan disimbahkan sama Tuhan untuk kita. Dengan sebab mereka kita mendapat pertolongan dari musuh-musuh kita. Nah, marawahu Tabrani min hadisi Auf bin Malik marfu'an bilafdhin. Al-abdal fi ahli Syam bihim yunsarun wa bihim yurzaqun. Wali abdal itu ada di tengah-tengah orang Syam. Di Syam itu makanya ada hadis Nabi, Al-abdal bi Syam. Semuanya. Itu. Wali-wali abdal itu di Syam. Itu ada sebut Nabi gitu. Ada sebut Syam, ada sebut Yaman, ada sebut Mesir juga. Nah, bimun sorun. Banyak hadisnya ini sebagian saya putih. Wa bihim yurzaqun. Dengan asbab mereka juga limpahan rezeki dari Allah Taala. Marawal Imam Ahmad bin Hadid min hadithi Ali radhiyallahu anhu marfu'an al-abdal bisyam bahwa arba'una rajulan. Wali abdal itu berada di Syam. Lihat nih. Wali-wali abdal itu berada di Syam. Itu kenapa kami disebut arba'in? Mana jangan arba'in yuk arba'ina. Ya, wallahu a'lam. Janganlah baca untuk memastikan Syam ini, kalau mau betul-betul kita mau melihat ini riwayatnya, baca Tarikh Dimash. Tarikh Dimash. Ya. Sejarah Damaskus. Ya, sejarah Damaskus. Sejarah Damaskus. Nah, nanti lihat di sana. Gimana kira-kira cerita tentang Abdal itu tertera di sana. Karena tadi itu karena hadis Nabi ini Al-Abdal bisyam. Wali Abdal itu berada di negeri Syam. Mereka ada 40 orang, ya kan? Kullama mata rajulun abdalallahu makanahu rajulan. Tiap kali ada yang wafat salah satu di tengah mereka, Allah gantikan posisinya dengan yang lain. Yusqa bihimul ghaith, diturunkan hujan sebab mereka. Yuntasir bihimul al-ada. Ya, orang-orang ditolong dari musuhnya karena asbab mereka. Wa yusraf an ahli Syam bihimul adzab. Dipalingkan dari ahli Syam, nah, dengan mereka azab dan siksaan yang menimpa mereka. Wallahu a'lam. Nah, oke lah, itulah. Memang sampai sekarang. Sampai kiamat lah nih. Hadis Nabi kan berlaku terus. Tapi kalau kita tengok Ustaz, katanya kan diangkat Allah azab dari negeri Syam. Syam sekarang perang-perang aja. Iyalah. Sahabat Nabi pun pematian perang. Gimana lagi? Kontradiksi apanya itu? Enggak lebih hebat tadi yang kita katakan di generasi ini daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi perang Jamal, perang Siffin. Sama-sama sahabat. Sama-sama sahabat. Itu tidak menafikan azab apa dan sebagainya. Allah. Ya kan? Di balik itu ada hikmah-hikmah besar. Ya Allah buat. Allah istishhadkan, Allah syahidkan beberapa orang dengan peristiwa itu, ya kan? Supaya makanah posisi mereka itu tinggi insya Allah Ta'ala, ya kan? Nah, Allah buat begitu perjalanannya dulu, ya kan? Tapi jangan lupa ada hadis Nabi nanti di akhir zaman. Syam itulah negeri yang paling aman dari semuanya. Dan di mana Nabi bisa turun? Syam. Lambang apa itu? Lambang keselamatan. Nah, itu jangan. Ini kan pertengahan, ini belum sampai akhir. Jadi Palestina, Syria, masuk Jordan, masuk Irak pun juga masuk. Irak dia masuk Syam itu. Luas ya. Syam. Yaman sebelah atas. Yaman tidak ya? Yaman di bawah Saudi. Saudi Yaman. Selatan dia.
Afghanistan. Asia, Afrika. Di luar Sam, tertutup kemungkinan ada wali abdal. Karena Di luar. ikut keterangan ini wali abdal itu katanya negeri Syam. Saudi. Jadi luar dia yang lain mana? Wali yang lain lagi mungkin. Ada lain lagi. Itu kenapa ada sebutan wali itu ada watat, ada kutub, ada macam-macam. Yang ini tentang abdalnya nih. Saya pernah nyampaikan tentang keutamaan orang-orang ahli ibadah di antara orang-orang berilmu. Wah, di atas. Salafus saleh kan saya bilang seperti di sini ada 40 orang 40 orang Saudi ini. yang menjaga sholat. Ini di sana sampai di Menjaga sholat. Sa'id Musayyab 40 tahun. Saudi. Libya sih. Libya Afrika. Oh, begini. Ada nanti ahli ilmu. Ada ahli ilmu. Ada ahli ilmu. Iya. Tapi tugasnya bukan untuk yang ini. Oh. Lain lagi. Lain-lain kan, Ada ya? orang ilmunya nggak semua orang tuh, tapi tugasnya sebesar ini. Gitu. Oh, gitu. Beda-beda di buat Tuhan. Oh, begitu. Mana kita bilang? Lain-lain bab lah. Lain-lain babnya. Misalkan gini, contoh mohon maaf. Berarti setelah Ada yang profesor dengan kedudukannya, kehormatannya. Tapi profesor itu pun tak bisa menyelamatkan paret ini. Dari nyamuk, dari ini orang malaria diserang penyakit. Ada tukang paret yang menyelamatkan umat nih. Nah, bisa kira-kira, paham kira-kira? Oh, iya. Jangan kira profesor tuh kan tukang paret nggak lebih jasa dari profesor. Sama-sama berjasa untuk kebersamaan. Nah itu. Kira-kira. Nah, mohon maaf bahasanya. Bukan merendahkan abdal ini. Tadi contoh tukang paret tadi itu, ya kan? Apa peran tukang paret? Dengan asbab mereka selamat kampung dari malaria, penyakit berjangkit, penular, ini dan sebagainya, kan gitu. Dia nggak dikenal, perannya besar. Profesor tadi tinggi makomnya, dengan peran yang tidak lain, beda-beda. Tapi profesor itu nggak bisa selamatkan kampung dari malaria, diselamatkan dari kejahilan ya. Dan diselamatkan dari kesengsaraan, penyakit menular, nggak bisa profesor itu. Siapa bisa yang bekerja-kerja di paret bersih-bersihkan ini? Mereka pahlawan tanpa jasanya. Bisa kita bandingkan kira-kira. Tak terkenal, kerjanya tak serabutan, tapi menentukan keselamatan umat. Oke? Saya kira-kira. Kan gitu. Jangan kira ini kan jasa-jasa ini. Jasa-jasa. Ya kan? Siapa yang menilai jasa itu besar atau kecil? Mana tahu kita, Tuhan lah itu. Tak lebih besar jasa profesor jasa itu mungkin, wallahu a'lam. Ya kan? Allah a'lam. Biarlah Tuhan menilainya. Ustaz, Oke? berarti memang ada bahagian itu dia lebih dari yang lain. Pernah sering saya baca itu Nabi Musa diminta kaumnya untuk minta hujan. Kata Allah, minta sama siapa itu gitu. Sama sebulan gitu, datang ke sebulan. Hai Allah, sudah bandel kali hujan nih, nggak mau lagi nurutin kau. Atau umat nih sudah banyak kali bermaksiat. Maksiat mereka kan nggak mengapakan kamu, nggak memudaratkan kau gitu. Udah turunkan aja lah hujan itu, kan perkara sepele gitu. Mau ditampar sama Nabi Musa gitu kan. Kata Allah enggak, dia itu membuat aku setiap hari 3 kali ketawa gitu. Berarti orang itu lebih ada keutamaan dibanding Nabi Musa gitu. Ya bisa jadi. Bisa aja. Allah, bisa saja begitu. Bisa saja. Sampai Bisa saja. Ya Allah. Bisa saja Allah alam. Tapi untuk ini kan riwayat. Pastikan dulu riwayatnya. Apakah memang betul-betul dapat diterima riwayatnya atau Israiliyat yang kita nggak bisa membenarkan atau menyalahkannya langsung? Timbang dulu. Kalau riwayat timbang dulu. Kita timbang dulu. Gimana kira-kira? Kalau macam Abdal tadi nih kata Sebuti, setelah dikumpulkan ulama, turuknya banyak sekali, hadis sahabat banyak meriwayatkannya, paling tidak sabit dia. Sabit tentang keberadaan Sam tadi itu. Bahkan sahih kata Sebuti lagi. Makin kuat lagi dia. Macam kita Ustaz Jul tadi, kita pertimbangkan lagi dengan neraca penilaian riwayat dalam syariat, dalam agama kita, apa kira-kira gimana kira-kira. Setelah memang sahih dia, betul-betul sahih dari lisan Nabi sendiri atau marfu dari mulut sahabat Nabi misalkan, statusnya jadi marfu hadisnya. Kalau begitu kita coba untuk cerna hadis ini, apa kira-kira maknanya. Apa kira-kira Nabi Musa tadi maksudnya interupsi kan gitu kan, seperti menyalahkan ya kan, padahal nggak salah kan gitu kan. Ya mungkin seperti juga cerita Nabi Musa sama Nabi Khidir ya kan gitu kan, menyalahkan yang tak salah kan gitu mungkin. Baru kita cerna lebih jauh lagi. Tapi kalau andai kata memang tak jelas riwayatnya, memang jatuh dengan sendirinya, jatuh tanpa perlu dilakukan penilaian, udah tak perlu kita komentari. Jadi
Jadi Ustadz bisa dibilang gini bahwa Wali Abdal ini itu tokoh-tokohnya tidak terekam oleh sejarah. Nggak tahu, kita nggak Tidak tahu. Kita sekarang menduga nggak ada. Jadi Nggak ada itu, nggak ada kita bilangkan Wali Abdal tahun sekian 4 pulang ini namanya, tahun berikutnya ini namanya, tahun ini namanya, nggak ada. Kejar orang lah kan. tidak terekam. Nggak ada. Memang Allah cuma kan saya bilang kan ada 40 orang itu aja udah. Nggak disebut siapa 40 itu. Ya kan? Memang saya disembunyikan Tuhan. Begini, maaf, mungkin bandingannya. Jangankan sosok Abdal yang memang bahasanya kita nggak perlu tahu lebih jauh begitu. Di antara Rasul saja ada yang Tuhan nggak sebutkan. Bayangkan itu, ada Rasul yang Tuhan sengaja nggak sebutkan dalam kitab sucinya. Berarti kan memang ada yang mesti disembunyikan Tuhan. Memang ada yang mau disembunyikan Tuhan informasi kepada kita. Udah biar aja, terima aja. Kan begitu kan? Apalagi wali, Rasul. Berapa jumlah Rasul? Allah berfirman, "Wa minhum man lam naqsus 'alaik." Itu kata Tuhan, nyata dan terang. Di antara para rasul kami ada yang tidak kami ceritakan kepadamu, yang saja atau menyembunyikan. Apalagi Badar, jauh lah di bawah Nabi lagi statusnya kan gitu. Udah, supaya apa jual sembunyikan? Supaya kita satu sama lain saling menghargai, menghormati. Kalau tahu sosoknya pula, manalah. Udahlah yang tak masuk, tak ada tahu ini buat saya, tolong puan saya. Gitu jadi nanti kita. Tuhan nggak mau gitu. Pengagungan. Soalnya kita menghargai saudara lain. Saling menghargai kita, saling merasa berkat inilah, gitu kita bilang, berkat uak inilah mungkin, kurasa uak inilah di kampungnya, gitu lah jadinya kita. Jadi kita pun husnuzon satu dengan yang lain, nggak berani kita menilai rendah orang lain, jangan gitu. Ini seperti yang saya sering sampaikan, ya, kulaman la kita fal khidir i'taqid. Siapapun yang kau jumpai, anggap aja Khidir alaihissalam. Supaya kita bisa menjaga sopan santun, tutur sapa dengan yang bersangkutan. Itunya, rahasianya. Kenapa lo sembunyikan? Supaya kita bisa saling menghargai sama lain. Dia pun bilang, oh, dia mati dia nih. Ini proses badal tuh. Awal dia bilang badal, aku bilang ini badal nih. Tapi kalau anda kayak gitu nanti, ini bandal dua-duanya. Ini bandal. Dua-dua jadi husnuzon, jadi baik dua-duanya kan gitu kan. Kan jadi harmonis jadinya kan. Harmonis jadi kehidupan masyarakat tuh kan. Nah, saling menghargai kan. Rupanya dari tua dua-dua. Ustaz sama Ustaz ada badal. Paling bandal nih, dua-duanya. Oke. Begitulah. Allah. Ya kan? Itulah kenapa orang tua kita dulu istilahnya. Kembali ke masa sekarang ini terlalu husnuzon pun Ustaz. Yalah. Kacau juga kita. Enggak lah. Baik Iya. Kadang-kadang datang ke rumah kan kasih sekali tiap minggu datang. Nih juga kepala. Awal husnuzon kan. Awal pada bagus awalnya ya. Husnuzon. Pakai hadis lagi, pakai dalil lah kan. Wah, bilang kan ini kan kita kali kan bilang juga lah hadis Nabi juga ayat Quran qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min saqatin. Pak untuk kali ini Pak, makasih banyak lah Pak. Karena kata Allah ucapan yang baik itu Pak sedekah juga tuh Pak bilang. Ini kosong kan Betul ini. ya. Kosong kan ini. Kalau itu minggu depan datang lagi tuh. Oh, saya nggak Wali Abdal, ruwe kosong. Di kampung kami sana dari itu ada kayak gitu Ustaz. Kita sedekah dia pertama doakan ya Allah turunkanlah rahmat segala macam. Di depan pintu deh kan. Kasihlah sebenarnya 2.000. Iya. Mau ngamuk dia. Ya Allah turunkanlah azab. Ya Allah janganlah kami tiup. Kami kami semua ya. Ya nggak pernah lewat rumah saya tuh saya tutup pintu tuh. Payah nih kena azab pula. Ada di pengemis gitu. Minta maaf media marah dia. Turunkan azab ya Allah. Buat pula ini. Biar juga weh. Takut udah ya tambah lagi. Takut husnuzon tadi. Kena ulus. Tapi Wali Abdal tuh Isam ya perasaannya.
Tadi sebetulnya di Syam. Bukan di dari tua kan? Jangan nyebut apa lah nama. Kode etik itu tahu ada. Sebenarnya takut doa tadi. Itu Isam. Karena baru-baru ini apanya? Dia jawab Ustaz rupanya. Oleh Abdul itu di Syam katanya. Ada kita rupanya Tuhan ini katanya kan. Jadi Bapak Tuhan. Jadi di Syam rupanya katanya. Ngaji rupanya orang itu. Bukan di diri tua katanya. Di sama kartu. Allah. Di kampung kami sana Ustaz, macam-macam. Di mana itu? Modus. Iya. Ya apa terus saat ini karena dia perlu disikapi dia Saya mati kena kan. datang perempuan bawa anak 3. Alam pakai cadar gini. Oh. Datang rumah pertama kan ditunggunya saya pulang. Bah, siapa nih? Ini rumah Ustaz Asmi ya. Ada apa deh? Awalnya gini aja lah kan. Tempat di nanti. Ini yang mana dia kan? Yang abang kata dia kan. Abang pulang sama bibi. Aduh kan. Iya. Ini udah mana ini? Itu anak kita bang kata dia. Curang ini. Perempuan bilang mau alap Cina dia pakai cadar tinggi orangnya tinggi semampai lah. Berarti diperhatikan juga itu. Allah. Tinggal malam ya. Dibilang ada mau alap. Sama di suara juga. Kalau begitu lah barangkali itu. Ada juga modusnya. Ada lah. Iya. Ongkosnya mau balik ke ini ke selesai. sama. Suka gitu juga. Sama selesai. Berarti itu sindikat. Iya, ada modus sindikat, ada juga gitu. Karena kami dengar malam tuh. Ada juga di medsos disebar juga itu. Hati-hati kalau si Anu ini datang, dia ngaku baru masuk Islam, mati lagi gini kan gitu juga. Modus. Itu kan sih ada. Curinya apa jamaah Ustaz? Bisa Kan jadi. itu. Oh ya. Di rogohnya kan tengah tuh. Tasnya. Tidur anak tuh gini, HP-nya tepat situ. Curinya baru macam ini ya. Itu Tak tuh lah. hati-hati juga lah. Bangun anak tuh anak HP cari lah. Di layar monitor itu kan. Dapat. Dapat. Kelakuannya nampak situ. Curi HP sama buka tas. Snuzon hati, sikap tetap kita jaga gitu. Semana mau kita buat ini kan. Nah,